tadi belum, sekarang sudah. Kenapa, Mbak? Belum. Oh, Sekarang sudah, ini sekarang mau sudah. nanya, Kak. Sekarang Iya, sudah, betul. hati-hati. Mau nanya, mau ini. Oke, kasih handset dulu. Mm-mm. Ini loh, Ade, saya itu mau nyari majikan, tapi saya mau menanyakan dulu. Karena kemarin 3 bulan yang lalu itu sebenarnya ada masalah, tapi saya juga nggak tahu permasalahannya itu gimana. Oke. Gitu loh, Dek. Nah, gini permasalahannya. 3 bulan yang lalu itu kan saya menjaga kakek sama nenek. Kakeknya kan meninggal. Terus karena meninggal itu kan di rumah. Jadi nah kalau mau di rumah itu kan ada 6 sudah. Tapi yang 4 beda rumah, yang 2 kan satu rumah. Tapi semua itu anak-anaknya kan semua nggak tahu, nggak ngurusin nama bapak. Jadi segala macam itu saya. Nah di sisi lain sampai kali itu kan sampai diselang, sampai nggak bisa apa-apa kan. Nah sebelum kakaknya meninggal itu kan ibaratnya masalah ganti selang, nyuapin pakai kantong apa itu kan saya pernah maksudnya belajar di rumah sakit Tongcong. Di rumah sakit Tongcong kan setidaknya dari di sana 3 bulan katanya. Nah habis itu kan setidaknya dari sana sudah dokter mengatakan kalau ibaratnya saya sudah diizinkan untuk merawat kakek. Nah di situ di rumah 1 minggu kakeknya itu kan meninggal. Tapi juga bukan karena saya atau gimana nggak tahu, tapi di sisi lain kakek meninggal di rumah. Setelah emergensi kakek di rumah kan call 999 itu kan emergensi datang ke rumah, dinyatakan memang benar sudah meninggal di rumah. Tapi ada pemeriksaan yang saya tanyakan itu prosedurnya memang gimana atau apa. Terus kan ada pihak polisi segala macam itu kan datang ke rumah pemeriksaan saya, rumah semua, yang di rumah siapa, sama siapa, KTP-nya semua kan diminta. Nah di situ selang kakak di rumah sakit, saya juga suruh menjenguk, tapi selebihnya saya langsung dibawa kantor polisi pemeriksaan, kan gitu. Tapi di rumah saya juga KTP, segala macam obat kantong itu kan semua dipoto. Ditanya ini makannya seberapa, terus berapa kali, pagi siang sorenya, terus itu obat-obatan ada 29 macam. Tapi di sisi lain semua anaknya kan ditanya semua nggak tahu, semua omji ya, semua nggak tahu deh. Nah memang semua nggak mulai kan. Nah yang saya tanyakan itu saya pernah ke kantor polisi, coba kantor polisi diperiksa diapain itu segala macam. Terus pernah ada sidang juga di Kowloon B sama di Kowloon City 2 kali itu deh, selebihnya di kantor polisinya ya itu. Nah saya tanyakan, kalau majikan aku bilang gini, Lim, saya maksudnya nggak usah takut, kami maksudnya mendampingi kamu. Terus ini masalah siu-siu ya kan gitu, siu-siu sih gitu kan, nggak usah takut. Tapi kenapa mesti saya di sidang? Nah banyak temen yang ngomong gini, kalau majikan nggak lapor, maksudnya majikan sudah merelakan, nggak mungkin kamu sampai masuk persidangan. Nah saya juga menjawab gini, mungkin ini masalah namanya polisi itu kan ngikuti prosedur dan tugas mereka kan gitu. Saya juga berpikir nggak bermacam-macam ya Kak. Tapi akhirnya masalah saya itu di mana kok saya sampai di sidang di Kowloon B, Kowloon City, terus mondar itu majikan saya kena duit itu 3.500 juga. Itu memang prosedurnya gimana Kak? Oke. Saya sampai sekarang saya nggak tahu. Terus yang saya tanyakan, apakah rekod saya itu termasuk kriminal atau bukan? Sampai sekarang saya nggak bisa mendapat jawaban dari teman. Kata teman gini, kalau majikan nggak lapor berarti itu nggak mungkin sampai masuk persidangan atau sampai pemeriksaan di kantor polisi bla bla bla. Nah majikan saya nggak ada yang lapor, nggak ada yang ini, memang nggak tahu silsilah perawatan segala macam. Memang mereka nggak tahu, ditanyain polisi itu memang sih gitu katanya. Gimana itu solusinya? Adakah yang saya tanyakan, adakah rekod saya termasuk kriminal atau enggaknya gitu?
prosedurnya gimana saya nggak tahu. Oke. Mohon sarannya dari Kak Yuni. Oke, sekarang saya jawab. Mm-hmm. Sebelum saya Oke, jawab, saya ingin terima menanyakan. kasih. Sebelum saya jawab, saya ingin menanyakan. Sekali lagi, kamu bekerja di situ berapa lama? Aku di sini 4 kontrak. 4 kontrak. Dan sampai sekarang masih di situ? Masih. Oke. Pertama, kakek meninggal, prosedur, memang ada prosedur di mana polisi akan mengecek semuanya. Tapi waktu, apakah kamu disidang di Kowloon B atau di Kowloon City? Untuk apa? Di Kowloon B juga, di Kowloon City juga. Dua tempat itu. Kenapa? Ngapain? Kalau di Kowloon City, di Kowloon B dulu, terus Kowloon City ya. Itu kalau di Kowloon B-nya saya di lantai 3. Apa? Terus? Saya di situ ditanya-tanya juga maksudnya kayak pemeriksaan gitu kan ya. Saya juga maksudnya masalah KTP, terus kertas dari kantor polisi itu kan dikasih kan. Itu dikasih memang 2 lembar KTP. Tentang? 2 lembar, 1 di. Oke, Papa. Tentang apa, Mbak? Sama dikasih 2 lembar itu tentang apa? Kertasnya yang bawa majikan. Kalau itu kan tulisannya semua gede. Oke, terus? Saya ini, gitu. Terus di Kowloon B itu saya ditanya, kamu jaga anak ini? Terus, iya, gituin. Pokoknya apa permasalahannya yang di kantor polisi itu saya suruh menjawab. Pokoknya aku jawab apa adanya kan. Bukan, pertanyaan dari polisi itu apa aja, pertanyaan dari Kowloon B itu apa aja. Aku tahu itu sama, tapi apa? Kalau pertanyaannya gini, kamu ikut sama majikan ini berapa lama? Terus menjaga kakek berapa lama? Kan gitu kan. Terus kakek ini sampainya nggak bisa apa-apa ini berapa lama? Terus pakai selang ini berapa lama? Itu. Terus bener kamu yang menjaganya selama ini, maksudnya mereka anak-anaknya itu mulai gitu kan? Ya, saya jawabnya juga iya. Begitu, itu di Kowloon B. Terus Kowloon City-nya itu kayaknya persidangan itu sebelum aku masuk ke lantai berapa itu? Masuknya beberapa lantai deh. Terus di lantai 7 itu terakhirnya sidang di lantai 7 kan namanya itu ya. Terus ini masuk persidangan itu sebelum masuk kayak ada penerjemah gitu kan, tapi di situ kan majikan boleh mendampingi tapi kan nggak boleh masuk di situ. Jadi di dalam ditanyain saya sendiri, tapi situ banyak orang, tapi membawa pengacara sendiri-sendiri dan apa ya setiap kayak aku gitu ya deh. Itu terus masuk itu kan kalau kayaknya yang dampingi itu kan majikan di luar, ada orang yang itu memberikan tahu sama saya gini, kalau nanti kayak Pak Hakim gitu menanyakan hal ini kayaknya, tapi kalau ngomongnya kan cepet banget, aku cuman iya. Tapi yang ditanyakan kayaknya gini, pasal ini, nomor ini, terus kayak KUHP kayak gitu loh deh. Tapi ngomongnya cepet banget. Aku dalam di sini ngomongnya nggak lihai kayak yang di dalam, nggak kalau sehari-hari beda kan deh, gitu kan. Yang pasti di situ ada. Terus persidangan itu di itu Kowloon City deh. Itu yang saya tanyakan nanti bulan 2 kan saya kontraknya kan habis. Adakah rekod saya terus rekod kriminal itu ada nggak? Yang aku tanya ke teman itu doang. Bagi saya ini yang pertama ya Mbak ya. Kalau sampai kakek meninggal sampai di sidang-sidang, ini saya dengar pertama dari sampean. Ini pengalaman baru buat saya. Karena saya ada beberapa anak saya yang dituduh membunuh majikan tapi tidak sampai segitunya, karena majikannya juga meninggal di rumah majikan juga gara-gara kemarin dengar kan yang nggak disuntik 3 hari itu. 3 hari itu saya mendengarkan itu, tapi saya mendengarkan semua. Aku cari di KT nggak ada jawaban yang ini, makanya saya memang dari kemarin memang kita minta berdamai sama majikan juga. Dan sekali lagi Kungyan Cece kan nggak ada maksud untuk membunuh, dan Kungyan Cece mana tahu membunuh apa enggak, walaupun betul. Jadi majikannya itu telepon saya dan marah-marah, maki-maki saya juga, sempat kena efeknya juga. Dan dia bilang, tahu nggak kalau pembantumu itu membunuh orang tuaku? Kan aku juga bilang sama dia, nggak ada orang punya rencana untuk membunuh orang lain. Cuma teledor mungkin teledor, iya. Dan mbaknya juga menjawab memang teledor dia sendiri. Saya nggak tahu harus ngomong apa, tapi ini Dek sampai ini betul. Kayak sedikit mungkin kemungkinan gimana kata? Satu, dari salah satu anaknya melaporkan, yang kedua mungkin mereka berebut harta warisan, jadi kamu kena efeknya.
Kalau kamu tetap bekerja dengan majikan yang sama, maka kamu tidak ada masalah. Nah, yang paling ngeri itu kalau kamu ganti majikan. Nah, itu dia. Jadi kalau sampean masih bertahan di situ, tapi saya rasa majikanmu akan tetap mempertahankan kamu. Karena kan kasusnya belum selesai mereka. Mereka pun nggak akan melepas kamu kayaknya. Ngerti ya, saya sempat mendengar dari penjelasan solusi sama Cece. Setidaknya dari hidup saya ini udah dipegang sama pihak majikan entah yang mana. Karena sini kan ada 7 kan anaknya ya. Saya juga nggak tahu, bukan menuduh ya, bukan seuzon saya. Tapi 7 anak itu 1 laki-laki, 6 cewek. Satu menantu berarti ada 8 kan. Nah, kalau saya pikir memang sampai detik ini bukan tinggal 1 mboknya kan. Itu pun gini, dari keinginan persepsi itu memang beda. Memang benar kata-kata kalau ibaratnya hak warisan ya itu memang mungkin bisa jadi. Tapi di sisi lain gini kalau mereka itu di depan saya yo baik-baik saja, memang bagi saya semua baik, ibaratnya care gitu kan. Tapi saya nggak tahu artinya kan, kita nggak bisa mendalami dalam hati gimana ya katanya. Jadi mungkin saya juga nggak sudon. Ya kayak kata salah satu ada, tapi yang mana gitu kan? Karena saya di sini yang tinggal di rumah ini berdua itu mungkin tahu harian saya atau setiap hari bapak ibunya seperti apa mungkin lebih paham. Tapi yang 4 beda rumah ini kan enggak. Terus yang cowok ini kan udah nikah, jadi 1 rumah, berarti kan ibaratnya 3 keluarga kan jadi 1 itu nggak mungkin bisa bersatu dalam berpikir, mungkin persepsinya beda. Nah, ada kemungkinan ya kayak kata itu berebut warisan atau hak waris, mungkin bisa jadi. Dari kemarin saya juga berpikir ada sedikit begitu, tapi yang aku pikir rekod saya ini gimana, dan andai saya pulang itu imigrasi kan saya mesti menunjukkan ID card, itu ada masalah nanti ada kayak terjerat gitu nggak katanya? Gini Mbak, soalnya secara langsung dan tidak langsung kamu bukan pelaku dalam hal ini ya. Siapa sih yang pingin momongannya meninggal? Betul. Tidak ada. Dan saya rasa ini berbicara tentang logika aja. Kalau kamu pingin pulang seterusnya itu nggak ada masalah. Cuman tapi kamu pingin pulang terus balik lagi sini, kemungkinan kan kasus belum selesai. Ini kan kasusmu belum selesai. Kasusmu iya betul. Belum selesai. Dan setahu saya, sesuatu kasus di Hong Kong kalau belum selesai, sama nggak diizinkan pulang. Masih ada rekod gitu ya, deh? Betul. Jadi karena kemarin itu ada gini loh Mbak, ada anakku di interminate mau pulang Indonesia. Dia tidak tahu kalau dia punya masalah, tiba-tiba di bandara. Betul. Karena saya pernah dari rumah sakit sampai kantor polisi, saya sampai detik ini saya melihat orang berpakaian biru polisi itu kaki kayak udah nggak ada balungnya gitu loh deh. Loh kok sampai diborgol Mbak? Makanya saya itu, padahal saya cerita sama temen itu kok bisa, nggak mungkin gitu kan. Lah tapi itu kenyataan yang saya alami kan Cek. Kan? Berarti sampean memang ada keluarga yang mau kingin sampean? Keluarga? Iya enggak. Ya, tapi kan mereka kayaknya enggak. Tapi makanya kita bisa melihat muka dia, tapi kita nggak tahu isi hatinya kan Kate. Gini loh Mbak, dalamnya lautan kita bisa jelajahi, dalamnya hati manusia tidak bisa. Kita nggak bisa mengetahui kan, itu memang betul. Makanya kan aku selalu bilang, kalau kalian lihat orang teriak-teriak, marah-marah, belum tentu itu hatinya jahat loh Mbak. Kadang-kadang orang yang orang manis di depan kita. Betul sekali Kate. Iya, jadi saya itu cuman ini kemarin, karena dari berapa hari saya mencari dari subscribernya 2000 berapa itu kan saya melihat, pantengin, tapi kasus yang saya alami itu nggak ada solusinya, belum pernah ada kan gitu ya Kate. Kan berbanyak mayoritas yang masalah utang piutang, masalah majikan ngeyel apa mau menang. Majikan memang yaitu pasal 1 ayat 1 mayoritas. Tapi jadi yang di sini saya mendengar setiap detik, setiap menit ini yang terbaru apa itu apa. Tapi selagi saya telepon, kata sih
Ya wes aku menunggu, tapi saya menunggu ini karena kemarin gini, maksud seminggu yang lalu majikan nanya gini, kamu mau gimana, kontrak kan bulan 2 mau habis ya kan, katanya. Sebenarnya kalau kamu mau di sini ya kerja 2 tahun lagi lah, gimana ya, namanya saya nggak menjawab langsung iya dan enggaknya. Saya jawabnya gini, saya mau musyawarah, namanya saya punya orang tua, punya suami atau itu kan, jadi saya musyawarah dulu nanti gimana keputusannya. Kalau orang tua mengiyakan, saya baru menjawab iya. Sekarang kok entoli tak jawabin gitu sama si anaknya itu. Jadi ya wes kerja meneh to 2 tahun kas ngunaan nganu ya muga-muga 2 tahun mbokku saya urip gitu kan. Aduh, saya itu kayaknya kok ada rasa takut. Iya ada pasti ya Cek. Engko mati meneh di borgol meneh enggak? Engko mati meneh di borgol itu meneh. Saya tuh sampai detik ini kalau mau di pasar, saya tinggal di Samsoeto kan, dekat kantor polisi yang di situ, di Telaici kok. Melihat polisi bergerombol, itu pun saya ini kaki sudah kayak nggak ada tulangnya, nggak Cek. Jadi kemarin saya kehilangan ATM, mau renew ATM, itu pun saya sampai diantar teman saya, aku takut, gitu kan. Ya kalau kamu takut itu harus ke sono. Ya kamu yang ngomong ya, aku tunggu di. Sampai segitunya ya Mbak ya, karena sampai di borgol ya. Ya makanya itu sampai sidang. Kalau majikan gini Mbak Yu yang cewek-cewek itu kan, rim saya keng, hai buile kan. Dia kok pejina ngote WP kan, rim saya keng lim hai jujin. Aku memang aku tapi yang di saat di sidang di dalam itu pun saya dilai kok sini di kantor polisi katanya. Itu mau masuk, memang Mbak Yu itu maksudnya ada yang ngantar saya 2, tapi berjauhan dari diriku, seolah saya itu kok kayak tersangka banget gitu kan. Saya tuh sampai ada apa sih gitu, di saat saya tuh mau ngejelasin saya gimana gitu tuh mau ngomong, dijawab setiap pertanyaan saya jawab dengan apa adanya, memang sejujur-jujurnya. Kalau saya merawat kakak seperti ini, saya kalau belum disahkan dari pihak rumah sakit, saya kan juga nggak mungkin kakak dibawa pulang, kan gitu kan. Jadi semua prosedurnya ada, terus peraturan juga ada. Saya nggak melanggar peraturan, tapi kenapa? Itu kan pertanyaan. Nah, saya tanya sama Mbak Yu kan, kalau sampai begini kan, yang saya menanyakan bisanya kalau temen apa itu nggak mungkin. Saya menanyakan sama Mbak Yu yang satu rumah ini, ini masalahnya apa, salah saya apa, dan di mana, kan gitu kan. Saya menanyakan itu, tapi jawabannya cuma begini, lim saya kan siu saya salah gitu kan. Jadi siu bagi mereka, bagi dia, tapi bagi saya ini saya gengsi kan gitu kan katanya. Betul. Jadi saya tuh sampai aku sampai di borgol, sampai di ini itu saya nggak tahu mesti gimana. Comet oh iya gitu kan. Jadi saya juga nggak bisa majikan itu yang di rumah cuman menjelaskan begitu, lim saya keng limu maksudnya nggak usah bayar kan, dia pun ada pembayaran, nanti kita yang bayar, kamu nggak mungkin ngeluarin duit kan gitu. Oke. Saya jawab gini, gimana Kak? Oke, menurut pendapat saya adalah pertanyaannya kembali ke sampean. Sampean masih butuh uang apa tidak? Kalau uang butuh Kak. Itu nomor 1. Kalau butuh uang lebih baik renew dulu, karena kalau kamu tidak renew di situ, kasusmu belum kelar, kamu hidup di luar nggak punya uang. Kalaupun kamu memaksa pulang, kemungkinan besar di bandara diborgol dan dibalikin lagi. Itu yang sering terjadi ya. Karena kemarin kan aku udah bilang sama sampean. Kalau anak yang diborgol itu. Betul. Jadi sampean tetap renew. Kalau sampean pindah majikan dan majikan baru akan ketakutan tiba-tiba ada polisi ini, polisi itu, dan kamu punya track record seolah-olah membunuh kakekmu, padahal kamu mengikuti peraturan yang ada. Dan sekali lagi, saya itu banyak anak-anak yang kakeknya meninggal, neneknya meninggal di tangan mereka. Itu tidak seribet sampean. Walaupun majikan itu telepon aku ngamuk-ngamuk, itu ada Mbak. Tapi nggak sampean ini, maksudku nggak sampai sidang kan? Betul, ini masalah keluarga mereka, dalamnya itu bobrok. Dan sampean itu menjadi udang di balik batu.
bakal digencet, dan mereka selalu bilang mau mantai. Kan mau mantai lah, yang masuk penjara kan kamu, bukan mereka. Paham nggak maksudku? Iya, makanya itu kan. Tapi mereka, Mbak Yu yang di rumah ini kan, andai pun kan waktu di Kowloon City itu kan suruh bayar 3.500 kan, itu Mbak Yu yang bayar. Saya nggak ini, dia juga mungkin. Bukan masalah di uangnya. Yang ngelakuin kan sampean toh. Iya, betul. Diborgol kan sampean. Iya, betul. Tekanannya kan di sampean. Ngerti nggak maksudnya? Betul sekali. Dan masalah ya mereka. Paham nggak? Masalah mereka yang di penjara kamu, yang diborgol kamu, yang di sidang kamu. Ya mampus kita jadi udang di balik batu yang selalu kegencet kemana-kemana. Ya mereka cuma bilang oh Cina, oh Buile ya. Emangnya masuk penjara bareng? Ya enggak, yang masuk penjara kan sendiri. Nah itu makanya kasih saya di kantor polisi ini saja Mbak Yu kan ada 2 yang dampingin saya. Itu pun berjauhan dari saya. Terus majikan itu mau ngikutin itu menghoi kan kok masih bentak gitu loh. Makanya berarti kan kita tidak tahu sebenarnya kan dari keluarga mereka pun saling curiga satu sama lain. Besar mereka punya kecurigaan satu sama lain, dan sampean sudah masuk di ranah mereka sendiri. Sampean itu masuk ke dalam keluarga mereka, permainan nih keluarga mereka, dan sampean tidak bisa lepas. Bisa jadi begitu, betul. Iya, betul. Jadi ada yang bela sampean, ada yang bilang babano po. Paham nggak maksudku? Jadi saya juga tidak tahu siapa yang seperti ini, siapa yang seperti itu. Intinya kalau sampean masih butuh uang, tetap bertahan sama dia. Kalau tidak, kamu pulang Indonesia pun kamu tetap salah di situ. Terus ini katanya, kan namanya saya udah 4 tahun nih, ya namanya di rumah ninggal orang tua ninggal anak, ya. Nah saya satu lagi yang saya pertanyakan, kan habis 2 itu ranyu, andai pun ya saya masih butuh uang mau ranyu kontrak, itu kan rencana mau pulang cuti, itu nanti di bandaranya saya nggak bisa. Kalau sampean belum kelar sidang, sampean nggak bisa. Nggak bisa keluar ya tadi? Jadi masa persidangan sampean nggak bisa kemana-mana. Masya Allah. Sampean nggak bisa. Kecuali sampean kriminal ringan kayak data palsu itu beda, karena sampean ini data ganda beda lagi itu. Beda lagi. Itu sampai melototin apa ya? Kayak itu semua masalah yang di KCYUNI ini saya sampai pelototin, setiap ini aku tungguin. Mana masalah kayak aku kok nggak ada, kakaknya meninggal cuma disuruh karena kemarin yang nggak disuntik, terus apa yang itu lupa ngasih obat apa itu, tapi kok masalah aku nggak ada, gimana ini lah. Ini menurutku pertama Mas Mbak, masih pertama menurutku sampean kasusnya parah, atau memang nggak ada anak-anak yang nggak cerita. Mungkin setelah sampean muncul ini ada anak-anak lain yang akan cerita gitu loh, karena mereka kan sebenarnya takut dengan kasusnya sampean naik ini. Dengan kasusnya sampean seperti ini, kemungkinan besar mereka akan muncul juga gitu loh. Karena kan mereka memang tidak tahu, ada beberapa orang yang mencari saya dan mengatakan, Miss Yuni, gimana ini sekarang sudah oke belum? Seperti ini seperti apa? Jadi kalau satu keluar itu semuanya akan keluar. Paham nggak maksud saya? Mungkin untuk mengetahui hal ini mungkin sulit untuk dideteksi ya katanya. Oh tidak bisa Mbak, tidak bisa. Itu sangat privasi sekali. Sangat privasi sekali. Bahkan majikanmu pun tidak tahu kamu itu diselidiki apa, mereka pun tidak tahu. Majikanmu sendiri itu tidak tahu. Paham nggak maksud saya? Majikanmu sendiri juga nggak tahu. Aduh ya Allah, saya tuh sampean selagi di pasar ada polisi yang biru bergerombol lebih dari 4, saya tuh sudah kaki itu nggak ada tulangnya. Jadi saya tuh kayak trauma. Di saat saya di Kowloon City itu lebih ketawanya itu saya tuh sampai mau berdiri itu mungkin tadi mau masuk ya Miss ya, itu cerita ya. Mau masuk kan sudah dikasih tahu kan gini dari pihak ya entah pendamping entah kayak dibilang lawyer gitu ya, pengacara, itu saya sudah mau masuk itu sebelum dipanggil kan itu. Tapi anehnya di situ tuh nggak ada orang yang Indonesia loh, nggak ada loh. Mayoritas kayak orang berdasi, orang-orang berduit gitu loh, Miss. Nah, sebelum masuk saya tuh kan dikasih tahu, andai nanti ditanya, andai gini loh, kamu
melakukan hal kesalahan ayat ini pasal ini terus nganu kamu yang aku ingat tuh cuman nganu pempe itu suruh jawab P gitu kan. Yang aku ingat cuman itu. Nah terus lagi pekerjaan yang kamu lakukan kamu benar apa memang kamu sudah intinya melakukan kesalahan gitu saya kan gitu. Jadi ngam tolong jawab bener apa enggak? Bener. Berarti mungkin saya bener melakukan kesalahan. Jadi ngam suruh jawab ngam, tapi pempe suruh jawabnya P. Itu tak mau masuk ruang sidang di dalam. Nah, gini saya yang paling bener mau kenting nggak kenting, mau BL nggak BL di situ. Setelah ada orang mungkin hakim tahapannya ya, kan situ banyak hakim kan di dalam itu. Nah, ada orang gini. Nanti Pak Hakim yang ketua hakim mungkin yang nomor 1 duduknya di tengah itu kan kursi masih kosong kanan kirinya udah ada. Nah gini ini nanti hakim mau masuk semua pengacara kan setiap orang pengacara itu ngedepnya mic semua itu loh mic. Setiap satu orang duduk satu kursi ngedepnya mic. Jadi mungkin lawyernya siapa, ini kliennya siapa, mungkin begitu. Saya nggak belum berat jangan sampai lagi. Nah, di saat itu hakim berdiri dan ngasih tahu kami yang duduk di situ ini Pak Hakim mau masuk itu kan. Nah, ngomongnya cepet banget namanya kita sudah was-was takut apa kan gitu yang bla 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 kan gitu. Setelah itu kan mau masuk keluar pintu samping. Nah, setelah itu kan gini mungkin tak 3 kali nih. Nah, semua pengacara yang di ruangan situ kayak penjaga kan semua berdiri. Aku gak mau lari, jaga teman. Ternyata Pak Hakimnya mau keluar, lah aku langsung diprotomis. Ya Allah, aku sampean. Oh ternyata ini Pak Hakim mau duduk situ, berarti tadi. Cuman aku pikir doang, sampai dicegat sama yang jaga pintu itu kan 2 orang berdiri di situ kan. Nah, security. Iya berdiri, mau kemana gitu. Terus aku dicegat itu ternyata ada hakim yang itu. Nah setelah duduk mau berdiri susah banget. Rasanya mau kenting nggak kenting, rasanya pengen ya Allah ya kayak gitu. Ya teman-teman jangan sampai seperti itu kalau memang ya nasib nggak tahu ya Miss ya. Betul. Jadi karena dia sama nggak melakukan kesalahan. Beda sama anak yang kakeknya meninggal itu. Paham nggak? Kamu ya, tidak melakukan kesalahan. Jelas nggak. Betul. Sampean tidak melakukan kesalahan. Jadi sekali lagi gini Mbak, ya namanya orang punya ujian masing-masing, namanya orang punya kekuatan masing-masing, dan setiap orang punya levelnya masing-masing. Dan saat ini Tuhan sedang mengujimu karena Tuhan tahu bahwa kamu bisa. Siapa tahu dari hasil semua ini sampean mendapatkan rezeki yang sudah Tuhan rencanakan. Karena rezeki itu berupa kesehatan, kebahagiaan keluarga, berupa uang. Jadi kesehatan itu lebih penting daripada segalanya. Kebahagiaan keluarga itu lebih penting daripada uang. Jadi Tuhan pasti punya rencana di balik semua ini. Di antara ribuan orang kenapa sampean yang kena? Jadi pasti ada maksud di semua itu. Paham? Betul sekali. Betul, ya. Dari cerita sampean mau mengungkapkan di Facebook dan di YouTube, pasti Tuhan bilang, "Oh, memang kamu saya pakai untuk memperingatkan orang-orang yang menjaga orang tua supaya lebih hati-hati." Betul, paham nggak? Kita jalanin aja. Saya selalu berpikir bahwa saat kita punya masalah itu bukan masalah, Mbak. Saat kita punya masalah itu sebenarnya berkat Tuhan. Mungkin Tuhan itu lagi menyediakan sesuatu buat kamu. Ngerti nggak? Kita tidak tahu. Bener. Insya Allah. Kamu pasti bisa dan kamu kuat. Saat kamu kuat berdiri tegar, kamu akan memiliki apa yang kamu mau dan Tuhan akan memberkati. Paling pentingnya kan Tuhan, tuh Mbak. Tuhan berkatnya itu loh, tidak ada. Kan saya selalu bilang, perhitungan manusia 1 + 1 2. Tapi kalau Tuhan ngomong 1 + 1, iya. Kalau Gusti Allah ngomong 1 + 1 500, 1 + 1 miliar, itu bisa loh Mbak. Bisa, betul. Bisa. Jadi saat ini Tuhan izinkan kamu dikasih masalah seberat ini, sampai kasarane belungmu rontok kabeh, tulang muntek kabeh gara-gara roh polisi. Tapi, sebanyak orang jaga orang tua lo nggak ada masalah, kenapa kamu bermasalah? Paham? Nah ini juga makanya banyak temen itu kadang di saat cuman ya menanyakan jangan nenek gini. Saat itu kan saya sampai berapa hari saya nggak muncul nek pasar nek apa, kadang saya itu takut. Apa yang harus aku lakukan ini? Kenapa? Pertanyaan itu kan penguatnya sampai kayak ini kan Mbak Yon di rumah. Benar itu sampai
nenek wis meninggal, mungkin rasa kehilangan pasti. 1 minggu sampai ini saya itu nggak bisa tidur, nggak makan. Karena apa? Mengingat kakek nggak ada itu seolah dekatan kita sudah merawat lama itu pasti kan kita kehilangan kayak orang tua sendiri kan gitu. Karena kita menjaga orang tua berat kayak orang tua sendiri, pakai hati dan kita ikhlas gitu. Walaupun kadang anak-anaknya nggak peduli, memang itu tanggung jawab saya kan begitu. Rasa kehilangan. Tapi Mbak Ayu yang di rumah ini, lihat koyong, sedikit lah. Itu lihat itu ya cenderung samtongan. Itu Mbak Ayu ini begitu. Tapi apa yang saya rasakan, kenapa sampai saya begini? Itu kan mereka nggak merasakan, cuma melihat dari segi fisik dan muka saya. Betul. Jadi apapun saya ungkapkan, kadang saya mau cerita sama teman-teman, sama kamu nggak apa-apa kan nggak ini? Ya sebenarnya saya bilang nggak ada apa-apa, tapi di hati saya ada apa-apa kan gitu ya Miss ya. Betul. Jadi untuk mengungkapkan sama keluarga juga nggak mungkin, terus teman juga mungkin punya masalah dan punya tanggung jawab masing-masing. Di sini cuma sekedar yang diikutin hanya majikan kan gitu. Jadi apa ya, gimana ya, itu pertanyaan di saat tengah malam apapun itu sampai majikan Mbak Yuni, majikan lagi melihat aku kayak putus asa, frustasi, gimana itu nggak tahu mereka ini. Udah sana. Kalau aku kan alhamdulillah dibebaskan untuk sholat, apa itu saya berterima kasih banget gini. Lewat saya lah, kejong tuh lah, maksudnya saya suruh saya sembahyang. Jadi kalau sudah sembahyang mungkin kamu berpikir nggak akan tentang itu. Tapi di saat aku sujud dan itu seolah ya ada kayak titik terang gitu kan. Tapi setidaknya titik terang ada. Kita yakin ya. Tapi dijalankan jawaban Allah itu nggak langsung dalam kita minta tidak langsung kan enggak. Jadi rasa takut itu kan pasti ya. Karena kamu kurang yakin Mbak. Sekali lagi berkat Tuhan itu mengalir saat kamu yakin. Saat kamu tidak yakin, berkat Tuhan itu tidak akan datang Mbak. Kamu aja nggak yakin, gimana Tuhan bisa memberi? Sama dengan kita meminta sama orang tua kita. Ya mungkin tuh orang tua kita itu lagi, ntar dulu ya, sebentar ya. Paham nggak maksudnya? Ditunda dulu. Karena mungkin Tuhan berkata, tak selesai sekarang kok masalahmu beda. Paham nggak maksudku? Iya betul, besok begini lagi. Karena ini masalah juga belum kelar kan gitu. Betul, jadi ya dihadapi lah, di-enjoyin. Cari Cek Yuni kalau nganggur, libur cari ke sini, kita ngobrol bareng, nyantai bareng, saling menguatkan. Mau ke situ karena ya pengen cerita, pengen intinya seolah ngobrol kita bertatap muka lewat telepon itu juga beda ya. Kita meresponnya juga beda ya. Betul, ya misalnya. Jadi saya tuh juga pengen karena juga nggak pernah libur saya. Ya udah nggak apa-apa. Soalnya masih banyak telepon masuk lagi, cari saya kalau pas waktu libur. Terima kasih informasinya, berbagi dengan teman yang lain itu lebih indah. Walaupun kita tidak memiliki apa-apa. Bentar lagi. Berarti kalau ini masalah belum kelar, saya nggak bisa keluar dari Hongkong ya? Walaupun saya nanti kontrak saya baru. Seharusnya seperti itu. Dari kasus-kasus yang ada, itu aja bukan di borgol loh Mbak. Kasus ringan aja tidak bisa loh. Paham nggak? Kasus yang kemarin ATM-nya hilang, nggak laporan polisi itu aja nggak bisa pulang Indonesia loh. Ditangkap di bandara. Paham nggak? Jadi lebih baik untuk cari amannya. Untuk amannya renew saja dulu. Sampai pada akhirnya teman sudah nggak butuh uang lagi. Oke, soalnya ada telepon masuk. Terima kasih atas saran dan solusinya. Mungkin makasih banyak atas semuanya. Pokoknya lah saya nggak bisa menyebutkan satu persatu yang mana. Pokoknya saya terima kasih. Jadi mungkin untuk udah lega, untuk ringan bebannya. Amin. Jenengan sehat selalu. Amin. Terima kasih nggih. Oke, sami-sami. Makasih ya, Miss ya. Assalamualaikum. Selamat tugas jenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Saya nggak tahu harus ngomong seperti apa dan gimana. Ini kasus pertama di mana kakek meninggal, mbaknya di borgol. Tapi saya cuma bisa menguatkan dan berdoa semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada seorang pun yang menginginkan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang menginginkan bencana ini. Tapi saya yakin dengan bencana ini kita naik lagi satu level. Saya capek kalau kita seolah-olah difitnah. Kita tidak salah harus diborgol, harus saya tahu ketakutan mbaknya itu seberapa, itu saya paham banget karena tidak mudah untuk melakukan itu semua.
Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas saya, Anda dan kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia, Anda dan saya berbahagia, keluarga yang ada di Indonesia diberkati. Amin dan bye-bye.